Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi dasar dan lingkup akuntansi. Ada beberapa jenis profesi akuntansi yang umum dikenal, yaitu 1. Akuntan publik bertugas menyediakan layanan akuntansi kepada klien eksternal seperti perusahaan, badan amal, atau individu. Tanggung jawabnya meliputi audit, perpajakan, konsultasi, dan penasehatan keuangan. 2. Akuntan pemerintah bekerja di lembaga pemerintah untuk mengelola dan memantau keuangan publik, termasuk penyusunan laporan keuangan pemerintah dan pengawasan pengeluaran. 3. Akuntan pendidik mengajar di lembaga pendidikan tinggi dan menyebarkan pengetahuan akuntansi kepada mahasiswa. 4. Akuntan internal bekerja di dalam perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, serta mengelola risiko internal. Tanggung jawab umum seorang akuntan meliputi menyusun, memantau, dan memeriksa laporan keuangan, serta memberikan saran kepada manajemen tentang pengelolaan keuangan yang efektif. Mereka juga bertanggung jawab memastikan bahwa semua transaksi keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan hukum perpajakan yang relevan. Manfaat seorang akuntan untuk perusahaan dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Menghemat waktu dengan mendelegasikan tugas-tugas teknis seperti pembukuan dan pencatatan keuangan kepada akuntan. Pemilik perusahaan dapat fokus pada pengembangan bisnis tanpa harus terbebani dengan tanggung jawab keuangan yang rumit. 2. Penyelesaian masalah akuntansi yang rumit. Akuntan dapat menangani masalah-masalah akuntansi yang kompleks dengan tepat, menghindari kesalahan yang dapat berdampak buruk pada perusahaan. 3. Menghemat anggaran dengan mengawasi arus keuangan perusahaan. Akuntan membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien dan mengontrol pengeluaran agar tidak terbuang untuk hal-hal yang tidak penting. 4. Memberikan nasihat bisnis. Akuntan yang berpengalaman dapat memberikan saran dan umpan balik berharga untuk pengembangan bisnis dari segi keuangan, berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang perusahaan. 5. Ahli dalam perpajakan. Akuntan yang terampil dalam perpajakan dapat membantu perusahaan melakukan perhitungan pajak secara efisien dan sesuai dengan peraturan, mengurangi risiko pelanggaran hukum, dan memastikan kepatuhan perpajakan yang tepat. Menjadi seorang akuntan mengharuskan patuh pada kode etik profesi dan standar akuntansi yang berlaku. Di Indonesia, standar akuntansi mengacu pada IFRS International Financial Reporting Standards yang digunakan secara global. Profesi akuntan juga diatur oleh kode etik, seperti Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IA) yang menetapkan prinsip-prinsip seperti 1. Tanggung jawab profesi, selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua aktivitas. 2. Kepentingan publik, bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme. 3. Integritas, memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik dengan menjalankan tanggung jawab profesional dengan integritas tertinggi. 4. Objektivitas, menjaga objektivitas, bersikap netral, dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesional. 5. Kompetensi dan kehati-hatian, melakukan tugas dengan tingkat kompetensi yang memadai dan hati-hati dalam setiap langkahnya. 6. Kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan jasa profesional akuntan. 7. Standar teknis, melaksanakan jasa profesional sesuai dengan standar teknis dan profesional yang relevan. Mematuhi kode etik ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas profesi akuntan, serta memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan standar tertinggi. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IA) adalah panduan bagi seluruh anggota, baik yang praktik sebagai akuntan publik, bekerja di dunia usaha, pemerintahan, maupun pendidikan. Tujuan utama profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai kinerja tinggi, dengan fokus pada kepentingan publik. Terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. 1. Kredibilitas. Masyarakat memerlukan informasi
dan sistem informasi yang kredibel. 2. Profesionalisme. Individu harus dapat diidentifikasi sebagai profesional di bidang akuntansi. 3. Kualitas jasa. Keyakinan bahwa semua jasa akuntansi diberikan dengan standar kinerja tertinggi. 4. Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang mendasari pemberian jasa oleh akuntan. Kode etikal terdiri dari 3 bagian: prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi aturan etika. Prinsip etika memberikan kerangka dasar, aturan etika mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Sedangkan interpretasi aturan etika merupakan panduan dalam penerapan aturan etika. Kepatuhan terhadap kode etik sangat diperlukan dan dapat ditegakkan melalui pemaksaan oleh sesama anggota, opini publik, dan mekanisme hukuman organisasi terhadap pelanggarannya. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menetapkan tanggung jawab besar bagi akuntan publik auditor independen dalam menjalankan tugasnya. Terdapat 3 tanggung jawab utama, yaitu 1. Tanggung jawab moral, meliputi kewajiban untuk memberikan informasi lengkap dan jujur tentang perusahaan yang diaudit kepada pihak berwenang, serta mengambil keputusan bijaksana dan objektif dengan kemahiran profesional. 2. Tanggung jawab profesional, merujuk pada kewajiban terhadap asosiasi profesi yang mengaturnya. 3. Tanggung jawab hukum meliputi kewajiban di luar standar profesinya, termasuk tanggung jawab terkait dengan hukum yang berlaku. Standar Profesional Akuntan Publik mengatur tentang tanggung jawab dan fungsi auditor independen. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit dengan tujuan memperoleh keyakinan memadai tentang kebebasan laporan keuangan dari kesalahan materi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Meskipun auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, mereka tidak bertanggung jawab untuk menjamin deteksi semua kesalahan, terutama yang tidak bersifat material. Kesimpulan, akuntan publik bertugas menyediakan layanan akuntansi kepada klien eksternal seperti perusahaan, badan amal, atau individu. Tanggung jawabnya meliputi audit, perpajakan, konsultasi, dan penasehatan keuangan. Tanggung jawab umum seorang akuntan meliputi menyusun, memantau, dan memeriksa laporan keuangan, serta memberikan saran kepada manajemen tentang pengelolaan keuangan yang efektif. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (II) adalah panduan bagi seluruh anggota, baik yang praktik sebagai akuntan publik, bekerja di dunia usaha, pemerintahan, maupun pendidikan. Demikian akhir materi dari kelompok 1 tentang dasar dan lingkup akuntansi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.